Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alladhina la ya'lamuna lawla yukallimuna Allahu aw ta'tina ayah. Kadzalika qala alladhina min qablihim mithla qawlihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-ayati liqaumin yuqinun. Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda kekuasaannya kepada kita. Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti itu. Hati mereka serupa. Sungguh telah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada kaum yang yakin. Ketua dan Sekretaris Senat, selamat ulang tahun Ketua Senat yang ke-17. Lebihnya berapa saya tidak tahu. Tapi sepertinya tadi berbisik, tolong diumumkan saya ulang tahun yang ke-17. Saya turuti keinginan beliau. Pak Wakil Rektor 3, seluruh dekan, tentu saja Pak Kabiro, Pak berdua, itu satu pakai kopiah, satu enggak gitu ya. Itu bedanya, satu dari Banten, satu dari Jember gitu ya. Yang Banten lebih taat sepertinya. Para kabak, para kasubag, kaprodi, dosen, tendik dan mahasiswa. Saya ingin mengapresiasi Ketua Senat yang seluruh anggota Senat yang ada di sini, Prof. Abdul Karim. Lambaikan tangan, Prof. Mantap, luar biasa. Ini tadi Prof pribadi nggak usah saya perkenalkan ya. Tadi kan sudah lama Bilghah al-Arabiyyah al-Fusha gitu ya. Ini terjemahnya seperti ini ya. Nah, jadi ini terjemahan dari Pak Profesor Muhammad Pribadi tadi. Prof Maragustam, lambaikan tangan. Ini terjemahan persisnya seperti ini. Nah, kemudian Pak Warek 3, Pak Dr. Abdul Rozaki, kemudian Pak Dekan, Pak Dr. Muhammad Wildan. Ini terjemahnya tadi kan Pak Wildan ya, tahu bahasa Arab kan ya, ya. Terjemahan tadi. Prof Abdul Mustaqim. Ini pasukan adab ini, ngeri sekali adab ini. Semuanya datang. Prof Ibnu Burdah, wa audan min syarqil ausat wa yatakallam bil arabi aidan bil fusha ya. Kemudian Prof Emma Marhumah, lambaikan tangan Bu. Prof Sri Sumarni. Nah, ini kita kedatangan tamu yang tumben-tumben, yaitu Prof Dudung Abdurrahman. Berdiri, untuk beliau harus berdiri ya. Wah, ini beliau ini. Ini rumahnya dekat dengan saya. Ini terjemahan persis tadi loh ya. Kemudian Pak Maksudin, Pak Dr. Maksudin, kemudian Pak Dr. Arifi, Prof. Ois Nur Lailawati. Iya, saya nggak enak kalau nyuruh berdiri. Kemudian Ibu Dekan, Bu Dr. Khurul Wardati, ya, wah ya. Bu Ois tadi nggak berdiri dong Bu Ois. Iya, ya terima kasih. Kemudian Pak Muhsin, Kiai Muhsin, Imam min Haramain, ya. Kemudian Pak Prof Mahrus duduk di belakang, ya. Kemudian tokoh kita min Syarqil Ausat Aidon min Kediri, yaitu Pak Dr. Sodik. Ya, Aidon min Tunisia. Kemudian Pak siapa? Pak Ibi Syatibi, ya, Pak Ibi Syatibi, ya. Beliau tidak memakai toga, tolong dimaafkan. Sudah sah menjadi anggota Senat. Kemudian ada para tamu yang luar biasa di belakang, tentu saja Prof Kamsi. Saya lihat Prof Kamsi, saya nggak tahu udah pergi lagi belum. Kemudian Pak Dr. Hisam Zaini, pasukan adab min Tunisia. Prof Masin ada? Di mana? Oh ya Prof Masin, maaf Prof ya. Pak Mustafa, tadi saya lihat Pak Mustafa, tapi saya nggak. Oh ada, masih beliau. Bu Yulia Nasrul Latifi, Bu Nur Aini, kayaknya duduk berdua tadi ya, Bu Nur Aini gitu. Pak Sukiman ya, Pak Khairon Nahdien, ya, Pak Sekdan, Prof Sekdan kayaknya ada tadi. Saya nggak tahu, udah pergi belum? Oh masih. Pak Dr. Khairon Nahdien, Pak Yai Fatah, Pak Dr. Mustari,
Mustari, Sohibul Hajat ya, kemudian Pak Marjoko Idris, kayaknya tadi ada, oh ada ya, masih ada, masih lengkap semua. Seluruh keluarga, anak-anak, istrinya, ya istrinya, ya semoga sehat-sehat semuanya. Ini putrinya yang di depan ini ya, ya. Bapak Ibu sekalian, UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Terima kasih. Mari syukuri kemajuan dan pencapaian kampus kita. Oh ya, saya lupa tadi menyebut ada Pak Abu Nasir dan juga Pak Kabak, Pak Arif, itu berdua itu duduk. Ya. Bapak Ibu sekalian, tim UIN Sunan Kalijaga sudah 2 tahun. Kita dianugerahi nikmat yang luar biasa, yaitu kedamaian. Kita dianugerahi lingkungan yang kondusif untuk berprestasi dan bekerja sama. Semua bekerja dengan baik. Semua saling menghargai. Semua berusaha memberikan yang terbaik. Mari kita syukuri kawan-kawan kita. Kita tepat berada 2 tahun. Para mahasiswa kita terus-menerus berprestasi, tiada henti. Mari syukuri. Kita akan mengirim mahasiswa ke arena Pesona Bandung. Semoga kita juara lagi. Sejak, ya amin, amin. Sejak 2020, para mahasiswa kita sudah menjadi juara umum Pekan Pengembangan Bakat dan Minat Mahasiswa IPPB-MM di Yogyakarta. Kemudian runner-up OASE, Olimpiade Agama, Sains dan Riset di Aceh. Juara pertama adalah tuan rumah Araniri. Dan sekarang kita menghadapi persiapan OASE. Pak Warek 3 sudah siap ke sana kemari. Mari kita doakan para mahasiswa kita semoga berprestasi demi masa depan mereka. Banyak dari para dekan berkomentar bahwa setiap hari kita sampai lupa mengumumkan para juara mahasiswa kita. Juara debat ilmiah, riset, seni, olahraga, dan lain-lain. Suasana kondusif ini mari kita syukuri, saling mendukung, saling memberi selamat atas prestasi para mahasiswa, para dosen, para tendik. Semua saling mendukung sehingga kampus kita nyaman. Tempat yang nyaman untuk berprestasi, damai, saling menghargai, saling memberi ruang. Dan semuanya berpikir positif. Akreditasi kita unggul. Perolehan pendaftar untuk menjadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga nomor 1, tidak nomor 2, nomor 1. Kita akan menyongsong penganugerahan gelar honoris causa untuk Vatikan, yaitu Kardinal Huicho Ayuso, dan juga untuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Kampus kita akan menjadi kampus tempat pertemuan, berbincang yang nyaman. Kampus nyaman semua iman, semua agama, semua tradisi, semua organisasi, semua budaya, semua etnis, semua kampus UIN. Mari tepuk tangan. Be your own spectator and applaud. Jadilah penonton dan penggembira sendiri. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Pembangunan gedung SBSN alhamdulillah lancar. Progres terus kita monitor, semoga kita bisa membangun gedung yang lain tahun ini. Gedung bulu tangkis, kafe di Gajah Wong di dekat Fakultas Usuluddin. Semoga kampus Pajangan akan segera kita bangun awal tahun depan. Mari kita berdoa bersama. Semoga dapat rizki min ghairi la yahtasib. Mari syukuri, mari dinginkan suasana terus, mari saling memberi kesempatan untuk berkarya. Kampus kita bertambah menjadi sorotan dan model bagi pendidikan nasional. Tamu dari mancanegara, dari dalam negeri silih berganti untuk bekerja sama dengan kampus kita. Baru saja komunikasi dengan Amerika dari Houston dan Houston College dan juga komunitas beragama Amerika, juga dari Jerman, mereka mengajak kita berkolaborasi.
Mari tularkan energi positif. Mari hindari energi negatif. Mari tingkatkan sikap optimis, membayangkan masa depan yang cerah. Mari syukuri. Perolehan guru besar kita sudah 13 yang kita kawal dan alhamdulillah sukses. Prof. Sekar Ayu Aryani, Prof. Sri Sumarni, Prof. Agus Najib, Prof. Casmini, Prof. Siti Ruhaini Duhayatin, Prof. Mahmud Arif, Prof. Tasman, Prof. Muhammad Pribadi yang ke-8, Prof. Nurdin, Prof. Erni Munastiwi, Prof. Ahmad Baidawi, Prof. Sahiron, dan Prof. Sukiman yang ke-13. Setiap pengajuan kita kondisikan, baik asisten ahli, lektor, lektor kepala, atau guru besar. Semua kita support secara serius. Dua hal yang kita lakukan, mohon bantuan dan dukungannya dan doanya. Kelancaran administrasi dari fakultas sampai senat, senat fakultas, senat universitas. Semua mendukung kelancaran kita demi kesuksesan bersama. Kalau ada kawannya yang sukses, mari kita sambut berbahagia supaya cepat menular kepada kita. Amin. Amin ya robbal alamin. Kelancaran kualitas dan penulisan karya ilmiah, ini yang masih berat. Ini berbagai cara kita lakukan untuk mendorong karya ilmiah. Inovasi-inovasi baru juga kita dorong. Bapak Ibu Dekan dari berbagai fakultas juga mempunyai program-program unik untuk mendukung syarat guru besar. Terima kasih. Saya ingin sedikit berkomentar tentang Ibnu Khaldun, tokoh yang luar biasa. Ibnu Khaldun adalah nama besar di dunia, baik dunia barat maupun dunia timur. Nah, ini bahasa Indonesia, mudah diikuti. Banyak hal yang sudah membahas Ibnu Khaldun, berupa buku, artikel, diskusi, seminar, konferensi, workshop. Berbagai macam karya tentang Ibnu Khaldun muncul terus. Bahkan patung Ibnu Khaldun dibuat di berbagai macam dunia. Bisa Anda Google dan Anda dapati gambar Ibnu Khaldun. Tentu saja di Tunisia, patung berdiri besar, di Kairo, di Aljazair, dan di Turki ada Universitas Ibnu Khaldun, begitu juga di Indonesia. Ibnu Khaldun sudah milik dunia. Bidangnya meliputi bidang historiografi atau chronicles atau tarikh, kemudian bidang sosiologi yang baru saja dibahas di dalam Bilughah al-Arabiyyah, kemudian demografi yaitu bidang kependudukan, ekonomi dan teori pajaknya. Jadi Ibnu Khaldun itu mempunyai teori pajak dan teori ilmu politik serta teori peradaban. Penelitian Ibnu Khaldun sangat luas sekali, dari Daulah Abbasiyah, penaklukan, mati hidupnya peradaban, pertumbuhan ekonomi, krisis sebuah peradaban, teori supply and demand. Teori supply and demand modern itu banyak terinspirasi oleh Ibnu Khaldun, yaitu penawaran dan permintaan. Banyak para pemikir barat yang sudah mendedikasikan seluruh hidupnya untuk Ibnu Khaldun. Begitu juga para pemikir timur. Ibnu Hajar al-Asqalani misalnya, beliau sezaman dengan Ibnu Khaldun, banyak mempunyai kritik. Di era Turki Utsmani, Ibnu Khaldun sudah mulai dilirik. Di era Turki Utsmani, Ibnu Khaldun sudah hadir dan dilirik. Di Eropa sendiri, pada abad 17, dalam Barthélemy der Belot de Montlangy, Bibliotek Oriental, sudah muncul biografi Ibnu Khaldun. Abad 19 dikenalkan lagi oleh Sylvester de Sacy dalam karyanya Chrestomanthi Arab. Bagian dari prolegomena atau muqaddimah yang tadi dibahas oleh Prof. Muhammad Pribadi. Para komentator modern seperti Arnold Toynbee, Ernest Gellner, dan para ahli ekonomi seperti Paul Krugman, banyak sekali esai kolomnya muncul di New York Times, juga mengatakan Ibnu Khaldun peletak dasar teori ekonomi modern. Bapak Ibu sekalian, Indonesia menghadapi 2024, pemilu besar. Demokrasi kita perlu mendapatkan perhatian.
secara moral, spiritual, dan akhlak. Demokrasi kita tertumpu dan tertuju pada angka dan statistik, vote gathering, mengumpulkan suara, elektabilitas dan popularitas. Tetapi kita masih prihatin dengan kualitas, bobot moral, mental, dan spiritual. Ongkos pemilu kita luar biasa mahalnya. Money politik, biaya berat, dan yang terakhir politik identitas. Saya kira ini saatnya untuk membaca Ibnu Khaldun dengan lebih serius. Tidak hanya dari satu polling ke polling yang lain, dan polling banyak sekali yang ditengarai, dibiayai oleh partai politik dan kandidat tertentu. Ini yang memprihatinkan kita. Ibnu Khaldun mempunyai teori tentang pemerintahan, teori peradaban, teori moral bangsa, peradaban masyarakat. Mari kita baca lagi bersama Pak Pribadi. Nama Ibnu Khaldun sebesar John Locke, sebesar Darwin, bahkan sering disejajarkan dengan Plato dan Aristoteles. Nama dia muncul di Google Scholar sekali ketik 1 detik 5.500. Nama Ibnu Khaldun. Ada banyak buku, artikel, dan berbagai seminar, workshop, dan lain-lain. Kelemahan kita di Indonesia adalah dedikasi kita kepada kecendekiawanan dan apresiasi kita kepada kecendekiawanan. Kita menyukai figur besar, kita menyukai tokoh besar, tetapi membahasnya kurang semangat. Tidak hanya kecendekiawanan, kita juga kurang semangat dalam bidang seni dan olahraga. Uang kita untuk seni, olahraga, dan ilmu pengetahuan sangat sedikit sekali. Kita pelit untuk itu. Tetapi sekali lagi, berapa uang kita untuk pemilu? Banyak sekali kita habiskan ke sana. Jika itu dikumpulkan, para kandidat yang menghabiskan untuk pemilu itu luar biasa. Itu untuk penelitian Ibnu Khaldun sudah luar biasa. Untuk bulu tangkis sudah luar biasa. Untuk membangun bola kita yang tidak pernah juara itu sudah luar biasa. Berapa uang kita untuk mengongkosi perjalanan politik kita, untuk mempengaruhi vote gathering dan statistik dan juga popularitas. Tetapi kita tidak berpikir bagaimana kalau itu sederhana saja untuk membiayai bulu tangkis dan pingpong. Sedikit sekali, pelit sekali kita untuk itu. Ya, apalagi ilmu pengetahuan, lebih pelit lagi kita. Nah, inilah kita perlu membangkitkan arwah Ibnu Khaldun lagi melalui Pak Prof Pribadi, ya. Pak Prof Pribadi dalam pidatonya tadi di dalam bahasa Arab, ya, bilughah al-Arabi hadza tarjamah minkum ya Ustaz. Fokus pada teori evolusi kira-kira, ya, terutama perkembangan 3 tahap akal, yaitu akal tamyizi, akal tajribi, dan akal nadhari. Hadza tarjamah minkum walakin fi Indonesia, ya, afwan. Ini saya kutip dalam bahasa Indonesianya pada halaman 11, ya. Beliau bisa dibaca sendiri nanti di rumah. Membedakan antara hewan dan manusia, karena manusia mempunyai akal yang disebut tamyizi, akal pembeda yang membedakan baik dan buruk. Ini adalah milestone atau prestasi Ibnu Khaldun bisa menemukan ini, karena manusia dan binatang dari sisi genetik itu sangat dekat, dan itu sudah dibuktikan dalam ilmu modern, kedokteran, dan lain-lain. Dan ini juga sudah ditengarai oleh Alfred Wallace atau Wallacea, dikenal di Indonesia, dan Charles Darwin. Referensi Ibnu Khaldun luar biasa banyaknya. Kemudian pada level akal tamyizi, ya, tadi yang pertama akal tamyizi, kemudian akal tajribi, ya. Akal tajribi juga salah satu akal yang dimiliki manusia berdasarkan penelitian Ibnu Khaldun yang menjadikan kita manusia yang lebih baik. Kemudian yang menurut Pak Profesor Pribadi, yang terakhir adalah akal nadhari, membantu memahami suatu objek secara baik dan memiliki suatu persepsi spesifik tentang adanya objek dunia dengan baik dalam wujud empiris maupun abstrak atau metafisik. Itu definisi menurut Prof Pribadi. Prof Pribadi juga menawarkan 4 metodologi. Ya, tadi kan bahasa Arab, ya, ini bahasa Indonesianya biar mudah, Pak. Saya di sini ditugaskan beliau untuk menerjemah.
Nanti berapa per jamnya kita hitung ya. Cukup dengan kepala kambing nggak apa-apa. Pertama, menurut beliau Pak pribadi adalah indikator sosial secara empiris atau disebut indrawi oleh beliau. Ini yang sudah diteliti oleh Ibnu Khaldun ya, di dalam bahasa Indonesia yang sederhana seperti itu. Kemudian yang kedua, mengukur pemahaman subjektivitas atau tafahumi. Nah, ini juga prestasi Ibnu Khaldun. Nah, ini masuk dalam pembahasan hermeneutik di Fakultas Usuluddin dan saya kira pasca sarjana membahas hermeneutik. Nah, Ibnu Khaldun mempunyai pemahaman tafsir atau hermeneutik tersendiri. Yang ketiga adalah burhani. Ini mirip-mirip dengan Prof. Amin Abdullah ini. Nah, ini pengaruh beliau ini ya. Beliau tadi diucapi selamat sambil terharu. Saya juga ikut terharu tadi. Burhani ini induktif, deduktif, dan komparatif. Kemudian yang keempat adalah irfani, suatu hasil final yang mengikat didasarkan pada suatu kebijakan yang bersifat transenden dan berdasarkan wahyu ilham. Saya tekankan lagi, disinilah Ibnu Khaldun dilihat dari kacamata Profesor Amin Abdullohian, burhani, bayani, dan irfani. Nah, ini Sapen sudah bisa menganalisis Ibnu Khaldun. Inilah kelebihan profesor pribadi ya. Semoga perangkat-perangkat ini berkembang di Indonesia untuk mempelajari Ibnu Khaldun yang lebih baik dengan dasar epistemologi Sapen. Selamat UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa, UIN Sunan Kalijaga mendunia. Tepuk tangan yang meriah. Be your own spectators and applaud. Jadilah penonton sendiri dan bersoraklah untuk diri sendiri. Wa qala alladziina laa ya'lamuuna laulaa yukallimuna Allahu aw ta'tiina aayah. Kadzalika qala alladziina min qablihim mithla qaulihim tashabahat qulubuhum qad bayyana al-aayaati liqaumin yuqinuun. Shadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.